Itu bahasa Panda. Bahasa Panda. Bahasa Panda bahasa kayak gimana itu coba? Kayak susah gitu dah. Susah juga dijelasinnya. Pokoknya ada materi namanya bahasa Panda, teman-teman. Nah, itu susah. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Kali ini bersama gue Wildan, dan Sama gua Amar. kali ini kita lagi ada di kampus UI, kampus Universitas Betul. Indonesia yang ada di Depok. Kita lagi mau mewawancarain teman-teman kita yang habis melaksanakan UTBK di gelombang kedua di sesi pertama tadi. Iya betul. Jadi kita pengen tahu nih gimana sih pendapat mereka terkait UTBK pada gelombang kedua ini. Jadi langsung aja kita lihat videonya, nanti si Amar bakal ngewawancarain teman-teman kita. Oke, langsung lanjut ke videonya. Oke, jadi kita udah bersama teman-teman yang baru selesai UTBK. Jadi sebelumnya kita tanya dulu, namanya siapa? Saya Alia. Alia, kamu? Saya Vera. Oke, jadi namanya Alia dan Vera dari SMA Negeri 1 Cilengsi. Negeri 1 Cilengsi, teman-teman. Boleh kenalan dulu siapa namanya? Saya Raisa. Oke, namanya Raisa dari SMA SMA 7 Jakarta. SMA 7 Jakarta. Kalau betul SMA 7 Jakarta itu di daerah mana? Oh, daerah Bentil. Jadi lumayan jauh ya sini. Siapa namanya, Kak? Nurul dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Iya. Oh, ya. Dari Sukabumi berarti berangkat jam berapa? Minat. Oh, nginep di Cilengsi. nginep di Cilengsi. Wow. Oke, boleh. Sempat kaget lah saya dari Sukabumi. Oke, sekarang boleh kenalin dulu siapa namanya dan dari SMA atau SMK mana? Namanya Rizka Rahayu dari SMA Negeri 4 Depok. SMA Negeri 4 Depok. Berarti ya lumayan dekat ya dari sini ya, Pak Depok. Kalian tuh kesini naik apa sih? Kalau aku bareng temen nih. Oh, Iya. oh naik mobil tadi. Iya. Buat perjalanan ke sini itu sempat macet gak ya? Enggak. 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 Pagi. Ya. Iya, jadi mungkin berangkat pagi karena memang mau menghindari macet. Iya. Gitu kan ya? Iya. Karena ini apa namanya? Waktu mulai UTBK-nya jam berapa kalau di sini? Waktu mulainya sih tadi masuknya jam 6.45. Iya. Mulainya setelah latihan jam 7 lewat. Oh, jam 7 lewat baru mulai ujiannya. Iya, setelah latihan kelas. Oke. Terus tadi ke sini itu naik apa? Apakah naik kendaraan pribadi atau Grab atau Kendaraan pribadi yang sama uang. oh jadi dengan magang? Ke sininya dari rumah teman itu naik apa? Naik motor. Oh, naik motor dianterin. Iya. Oh, oke. Dan nyampainya sekitar jam berapa nih tuh kira-kira? Jam 5:30. Oh, jam 5:30 udah di sini. Iya. Itu datang jam 5:30 udah rame gak sih di daerah sini tuh? Udah banyak pesertanya atau masih sepi? Udah banyak. Oke, tadi Rizka kesini naik apa? Diantar kakak. Oh, diantar kakak. Dan kira-kira tadi tuh Rizka sampai di ini sekitar jam berapa? Pagi jam 6-an. Pagi jam 6-an. Berarti kalau misalnya sekitar jam segitu di sini udah rame kali ya sama para peserta? Belum, baru saya doang. Oh iya. Oh, jadi jam 6 itu masih kamu doang? Ujiannya jam berapa kira-kira? Jam 7.15. Oh, jadi mulai jam 7.15. Oke. Pas pertama kali sampai di UI ini, impresi suasananya kayak gimana? Apakah masih deg-degan gitu sebelum ujian atau bagaimana? Kalau saya cukup deg-degan, ya. Deg-degan. Ya. Kayak gitu. Kalau Kalau saya malah udah nggak terlalu deg-degannya kemarin. Oh, berarti memang udah siap banget berarti. Kalau siap banget enggak, tapi berusaha tenang biar enggak. Oh biar iya fokus betul. ujian. Oh iya betul. Syaratnya harus berusaha tenang. Oke. Terus tadi kan berarti kan datangnya nggak telat nih. Terus itu nunggunya ngapain aja sih nunggu waktu ujiannya? Apakah ada ritual khusus nih misalnya baca-baca doa dulu atau enggak kayak nyanyi-nyanyi sendiri atau gimana? Kalau saya sih baca doa itu pasti, tapi tadi sempet pokoknya ke kamar mandi dulu kan buat menghindari hal-hal yang nggak diinginkan pas nanti UTBK. Terus ya udah nungguin gitu. Habis itu ya. Kalau kamu? Kalau saya sebelumnya berdoa, terus saya review mata pelajaran yang saya paling nggak bisa. Ya saya masih fresh Nah, kira-kira apa itu materinya? fisika.
Oh, fisika teman-teman. Emang fisika emang agak pusing ya. Memang. Sambil nunggu waktu ujian, kira-kira apa sih yang Raisa lakukan? Apakah Raisa belajar lagi atau ada kegiatan buat istilahnya kayak ritual sebelum ujian? Nggak ada sih, biasa aja. Nggak ada. Maksudnya kayak deg-degan gitu nggak? Enggak, karena ini yang kedua sih, karena tahun lalu juga udah coba. Oh, jadi sempat ikut tahun lalu terus sekarang nyoba lagi. Berarti udah jago ya? Enggak sih. Oke, jadi ibaratnya udah lebih siap dibanding yang lain seperti itu ya. Oke. Ada persiapan khusus nggak? Apa misalnya kayak baca-baca materinya ulang atau ngebuat sesuatu hal lainnya atau gimana? Paling ya cuma membaca ulang-ulang terus doa udah sih. Oh, nggak ada ritual khusus lainnya? Misalnya kayak nyanyi-nyanyi gitu buat ngilangin stres? Enggak sih enggak. Tapi sempat deg-degan nggak sih sebelum ujian? Apa emang udah biasa aja? Deg-degan banget. Sampai habis ujian pun emang masih deg-degan. Oh, emang masih deg-degan. Itu deg-degannya karena kenapa? Apakah karena emang takut soal susah atau? Emang soalnya emang agak susah. Oh, soalnya emang Iya. agak susah tadi pas dikerjain? Iya. Pas nunggu itu, Rizka ngapain? Apa Rizka ngebaca-baca soal atau Rizka ngelakuin kayak semacam ritual gitu sebelum masuk ruangan? Saya dari rumah bawa jus ama jadi saya baca Oh, jadi mengaji dulu, jadi supaya berkah gitu. Sempat denger gak sih kayak ini kan kalian kan UTBK gelombang kedua. Sempat denger gak sih bocoran-bocoran soal-soal dari UTBK 1 lah atau apa dari mungkin dari teman-teman atau mungkin dari channel YouTube gitu? Kalau Gimana? itu emang banyak banget kan di YouTube, di Twitter. Cuman kalau aku megang prinsip kayak aku mau yang kayak ya udah hasil usaha aku sendiri gitu, jujur apa adanya gitu. Biar nanti kayak juga pas berdoa tuh Allah juga ya udah nunjuknya tuh apa gitu. Gitu sih. Jadi emang udah yakin ya dengan kemampuannya sendiri teman-teman. Harus yakin. Sama sih. Jadi nggak terlalu terpaku dengan soal-soal yang bertebaran gitu ya. Oke. Ada bocoran-bocoran soalnya dari gelombang 1 TBK. Ada dengar kayak gitu apa enggak? Sering. Nah itu menurut Raisa itu kayak gimana? Apakah Raisa langsung belajar dari situ atau kayak gimana? Enggak sih, biarin aja. Ya, belum tentu juga kan sama suara yang sama. Oh, jadi Raisa tetap belajar sendiri tanpa memperdulikan itu semua. Soal UTBK-nya itu kalian bisa atau enggak? Kayak susah atau enggak dibanding dengan yang udah kalian persiapkan sebelumnya? Kalau saya karena emang merasa persiapannya kurang, jadi soalnya kerasanya emang susah gitu karena persiapannya kurang. Oh ya kan, mungkin terkendala di beberapa soal seperti itu ya. Iya. Oke, kamu? Kalau untuk beberapa subtes ada yang sama kayak yang sebelumnya saya pelajari, tapi ada lagi yang lain yang di luar yang saya pelajari keluarnya. Oh, ada yang di luar materi gitu maksudnya ya. Nah, kalau misalnya ujian UTBK sekarang tuh ada berapa kali ujian sih kalau boleh tahu? Oh, sekali ya? Iya, sekali. Oh, sekali. Iya. Kayak ada TPA dan yang lain-lain itu masih ada? Iya, TPS dan TKA. TPS. Oh, TKA dan TPS. Oke. Tadi pas ngerjain soal itu sesuai ekspektasinya? Maksudnya dibanding apa yang dipelajarin, terus apa yang keluar, sesuai atau gimana? Sesuai supaya aja. Cuman kalau dibandingkan sama tahun lalu, kalau sekarang lebih mudah gitu. Oh, mudah. Udah apa emang udah karena Nggak ngerti juga. ada juga. Oke. Terus kira-kira nih, Raisa optimis gak sih di dua jurusan ini? Kalau dibilang optimis, cuman ada solusi dan Kenapa? karena nggak terlalu optimis. Oh, optimis gitu. Sesuai dengan ekspektasinya gak sih? Jadi misalnya kemarin belajarnya ini terus keluarnya apa? Nah kalau tadi kayak gimana? Lumayan sih agak sulit. Terus pada pegel juga badan. Kenapa pegel? Pegelnya kenapa? Kok bisa? Itu nunggu waktunya lama. Oh, nunggu waktunya agak lama. Emang berapa waktunya? Satu soal 22 menit. Satu materi 22 menit. Oh, satu materi 22 menit. Nah, berarti kan tadi kan ada beberapa yang susah ya. Itu biasanya yang susah itu soal di kategori apa sih? Itu bahasa Panda. Bahasa Panda. Bahasa Panda bahasa kayak gimana itu coba? Kayak susah gitu dah. Susah juga dijelasinnya. Oh, pokoknya ada materi namanya bahasa Panda, teman-teman. Nah, itu susah. Oke. Terus kira-kira optimis gak sih dengan apa yang udah dikerjain tadi?
Bismillah optimis. Bismillah, harus optimis ya. Mau tanya dulu nih, kamu milih jurusannya apa aja? Jurusan Iya. itu rahasia. Oh, itu rahasia. Rahasia nggak mau dibongkar. Ya nanti aja ya kalau udah keterima di sana aku Oh setuju. yaudah. Kamu juga rahasia. Sama rahasia juga. Buat di UTBK tahun ini tuh milih jurusan apa aja? Jadi jurusannya administrasi publik sama ilmu komunikasi. Dan itu dari dua-duanya apa? Administrasi publiknya itu dari Universitas Brawijaya, terus kalau ilmu komunikasinya dari Universitas Sultan Agung Jakarta. Oh, oke. Milih jurusan apa? Saintek. Saintek. Dua-duanya Oh, farmasi dua-duanya. Boleh tahu dari universitas mana farmasi? Dari Unpad sama UIN Jakarta. Oke, Unpad. Rizka di UTBK ini milih jurusan apa aja sih? Psikologi UI Psikologi UI dan dan sosiologi UPI. UPI Bandung berarti ya? Oke, jadi psikologi dan UPI Bandung. Kenapa alasannya milih kedua itu? Karena kalau di UI itu lebih dekat dari rumah. Terus orang tua juga pengen di sini. Tapi kalau misalkan ke UPI juga nggak apa-apa kan. Gak apa-apa ya. Oke. Saat tadi ujian, itu kalian ada kayak hal-hal nggak terduga gak sih yang terjadi di dalam ruangan? Misalnya kayak apa namanya? Misalnya ada yang ngobrol lah atau kejadian apapun itu? Sebenarnya nggak yang aneh-aneh sih, cuman kayak karena baru pertama kali aja UTBK jadi ngerasa kayak pas pengawas kayak pindah tuh kayak dikira ada apa gitu kan, padahal nggak ada apa-apa gitu. Kayak panik gitu ya? Nggak Kalau panik ada- juga oh, sih, nggak. tetap stay calm, cuman kayak ada apa gitu kan, tapi tanpa melirik gitu. Kalau kamu? Saya nggak terlalu merhatiin sekitar sih. Oh, berarti by the way, kalian itu berdua nggak seruangan ya? Seruangan. Oh, seruangan justru. Iya. Berarti nggak ada hal apapun yang tadi? Iya, Nggak ada. Berarti ya lancar-lancar aja ya. Terus tadi pas ngerjain soal di ruangannya kira-kira ada gak sih hal-hal yang nggak terduga gitu? Misalnya ada yang ketahuan nyontek atau nggak ada yang ketahuan minum atau gimana? Ada di depan saya tidur, Gitu terus itu sama pengawasnya diapain? dibangunin, dikira sakit. Oh, dikira sakit. Itu tidur apa emang udah selesai ngerjain soal atau gimana? Tahu gak? Itu terakhir waktu selesai. Oh, jadi memang udah mau terakhir-terakhir. Oh, oke. Mungkin dia udah selesai kali ya? Kalian bakalan ikut ujian lain gak? Jadi, atau ujian lain? Kalau misalkan emang belum lolos, semoga jangan sampai, bakal ikut ujian mandiri. Ujian mandiri. Iya. Sama. Kamu juga? Iya. Oke, kira-kira setelah UTBK ini kakak ada niatan gak sih untuk ikut ujian-ujian selanjutnya, misal ujian mandiri atau ujian kedinasan? Ada ujian mandiri paling, Ujian mandiri udah tahu itu mau kemana ujian mandirinya? ngambil UIN Jakarta. Mau ngambil UIN Jakarta teman-teman. Ada niatan gak sih mau ikut ujian lainnya? Apakah itu ujian mandiri atau ikut kedinasan mungkin? Mandiri. Oh, mandiri, udah kepikiran mau mandiri di mana? Udah di UI UI. Mau jurusan apa juga? psikologi. Oh, masih tetap psikologi ya? Kayaknya emang udah pengen banget gitu masuk psikologi ya? Kira-kira dari kalian ada gak sih pesan-pesan buat adik-adik kalian nanti yang tahun 2022 bakal ikutan UTBK dari kamu? Kalau dari aku sendiri, pokoknya kalian harus belajar gitu kan. Bener-bener siapin karena juga itu kan UTBK tuh kayak semua materi tuh kayak keluar kayak dari kita lahir lah istilahnya gitu kan. Dari kita lahir keluar tuh sampai kayak kita mau kesana tuh kayak banyak banget materinya emang kan. Cuman terus apalagi tuh manfaatin waktu sekarang gitu loh, jangan tunda-tunda terus juga pakai kayak aplikasi-aplikasi tertentu kalau misalkan kalian nggak bisa bimbel gitu, jadi harus digunain semaksimal mungkin gitu sih. Kalau dari kamu? Pada saya buat adik-adik mendingan dari kelas 10 itu harus ngerti materi banget. Jangan sampai kalian gak ngerti terus dibiarin aja, udah yang penting udah naik kelas ini gak bakal ngulang lagi. Padahal materi UTBK itu dari mulai kelas 10, 11, dan 12 dan itu soalnya lebih susah daripada soal ujian yang biasa, soal UN atau itu. Jadinya belajar yang benar dari kelas Intinya 10. kita harus belajar sungguh-sungguh. Ya misalnya paling persiapin diri aja, terus siapin mental aja, karena kalau udah gitu Sakit ya? soalnya berkali-kali. Oh iya.
kalau udah ditolak sakit, makanya harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. UTBK selanjutnya buat adik-adik belajar lebih, pertimbangin dari kelas 10 kalau bisa, jangan dari kelas 12 karena ya buat ngituin soalnya juga, emang buat ngeperdalemin soal. Jadi diusahakan harus persiapan lebih matang lagi ya kalau bisa di kelas 10 biar lebih bisa untuk memahaminya. Oke, pesan dan ibaratnya kata-kata gitu buat nanti adik-adik yang mau ikut UTBK tahun 2021. Apa ya, selalu berpikir positif, terus belajar terus optimis dan niat, doa dan berusaha. Tuh, doa dan selalu berusaha. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang baik, terus jurusannya juga lolos di jurusan yang diinginkan. Terima kasih waktunya Raisa. Semoga apa yang dicita-citakan oleh jurusannya itu bisa tercapai. Oke, terima kasih Kak Putri atas waktunya. Semoga di UTBK kali ini bisa lolos sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Terima kasih ya Rizka buat waktunya. Semoga apa yang diinginkan bisa tercapai, oke? Hai Sobat AK, terima kasih banyak ya telah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.